Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai NIST atau Cyber Security Framework dan ITIL 4. Dua kerangka kerja yang penting dalam dunia teknologi informasi modern. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana NIST berperan dalam meningkatkan keamanan cyber dan manajemen resiko, serta bagaimana ITIL 4 membantu organisasi meningkatkan keamanan cyber, mengelola layanan TI agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Kami juga akan membahas manfaat, komponen utama, keunggulan, keterbatasan, serta bagaimana kedua framework ini mendukung perlindungan data, privasi, dan aksesibilitas dalam era digital saat ini. Harapannya, materi yang kami jelaskan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kelola layanan TI dan keamanan informasi bagi organisasi di berbagai bidang. Sebelum kami masuk ke presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 09 031 48 25 28 001 dan teman saya Fahri. Saya Fahri Septriansa dengan NIM 09013148252816. Saya Zaskia Aulia Wulandari dengan NIM 0903148252 Saya Umu Farida Mutmainah dengan NIM 09031482528018. Saya Talita Zafira dengan NIM 093148252819. Baik, untuk materi pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya Zaskia Aulia Wulandari. Yang pertama, pengertian NIST Framework. NIST Cyber Security Framework atau CSF adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST Amerika Serikat. Tujuannya untuk membantu organisasi mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, tujuan NIST Framework. Tujuan utama penerapan NIST Framework yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan cyber organisasi. Yang kedua, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis risiko. Yang ketiga, menyediakan bahasa yang umum. Yang keempat, menyatukan pemahaman antara tim teknis dan manajemen tentang keamanan cyber. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang keenam, menentukan prioritas dan investasi keamanan yang paling efektif. Yang ketujuh, mendukung kepatuhan regulasi. Yang kedelapan, selaras dengan standar lain seperti ISO 27001, COVID, dan GDPR. Yang kesembilan, meningkatkan ketahanan operasional. Yang kesepuluh, memastikan organisasi tetap berfungsi meskipun terjadi insiden cyber. Selanjutnya, manfaat NIST Framework. Penerapan NIST Framework memberikan berbagai keuntungan strategis, operasional, dan teknis bagi organisasi. Berikut penjelasan detailnya. Yang pertama, manfaatnya yakni meningkatkan manajemen risiko keamanan cyber. Yaitu NIST membantu organisasi mengidentifikasi resiko secara menyeluruh, mulai dari aset, ancaman, hingga dampaknya. Yang kedua, dengan pendekatan berbagai resiko atau risk-based approach, organisasi bisa memprioritaskan area yang paling kritis untuk dilindungi. Hasilnya, penggunaan sumber daya keamanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Contohnya, pada perusahaan dapat mengetahui sistem mana yang paling rentan diserang dan fokus memperkuatnya terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat yang kedua yakni memperkuat ketahanan dan kesiapan organisasi. NIS mendorong organisasi untuk memiliki rencana deteksi, respon, dan pemulihan yang jelas terhadap serangan cyber. Ketika terjadi insiden, organisasi tidak panik karena sudah memiliki prosedur dan penanganan yang terstruktur. Dengan begitu, operasional dapat tetap berjalan meskipun ada gangguan. Contohnya, adanya backup data dan rencana pemulihan cepat setelah ransomware menyerang. Manfaat yang ketiga yakni meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra. Organisasi yang menerapkan NIST Framework menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data dan privasi pengguna. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder atau pelanggan, investor, regulator, mitra bisnis. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini menjadi keunggulan yang kompetitif. Contohnya, klien lebih percaya bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki sistem keamanan yang diakui oleh standar internasional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat NIST Framework. Penerapan NIST Framework memberikan berbagai keuntungan strategis, operasional, dan teknik bagi organisasi. Berikut penjelasan detailnya. Untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar lain, NIST Framework dapat dijadikan acuan dasar untuk memenuhi berbagai regulasi seperti ISO atau IC 2071, keamanan informasi, GDPR atau perlindungan data Eropa, HIPAA atau kesehatan AS, dan standar keamanan nasional lainnya. Dengan mengadopsi NIS, organisasi dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan audit atau penilaian kepatuhan. Contohnya, perusahaan global bisa menggunakan satu kerangka NIS untuk mematuhi banyak aturan di berbagai negara. Selanjutnya, manfaat NIST Framework. Penerapan NIST Framework memberikan berbagai keuntungan strategis, operasional, dan teknik bagi organisasi. Berikut penjelasan detailnya. Meningkatkan efisien biaya dan sumber daya, pendekatan berbasis risiko membantu organisasi mengalokasikan dana keamanan secara tepat sasaran. Mengurangi pemborosan investasi pada teknologi atau kontrol yang tidak perlu. Fokus diberikan pada area dengan risiko tinggi dan dampak terbesar. Contohnya, tidak perlu membeli semua alat keamanan cukup yang sesuai dengan profil risiko organisasi. Selanjutnya, penerapan NIST Framework memberikan berbagai keuntungan strategis, operasional, dan teknik bagi organisasi. Berikut penjelasan detailnya. Untuk mempermudah komunikasi antar departemen, NIST memberikan bahasa dan struktur yang beragam antar tim, teknis, IT atau security, dan manajemen bisnis atau pimpinan. Semua pihak memahami posisi organisasi terhadap risiko cyber secara lebih jelas. Untuk membantu manajemen mengambil keputusan strategi dengan informasi yang lebih akurat. Contohnya, manajer non-teknik dapat memahami laporan keamanan dengan format yang mudah dipahami. Manfaat NIST Framework. Penerapan NIST Framework memberikan berbagai keuntungan strategis, operasional, dan teknik bagi organisasi. Berikut penjelasannya. Untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, framework ini bersifat dinamis, mendorong organisasi untuk selalu meninjau, mengevaluasi, dan meningkatkan kebijakan keamanan, membantu membangun budaya keamanan cyber di seluruh organisasi. Contohnya, setiap tahun organisasi melakukan evaluasi keamanan dan memperbarui kebijakan sesuai ancaman terbaru.
Selanjutnya, kesesuaian kebijakan. Kebijakan privasi tertentu mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan praktik terbaru dalam mengumpulkan dan penggunaan data. Kesadaran pengguna, human error, dan faktor penting dalam keamanan data. Terkadang pengguna secara tidak sengaja memberikan informasi sensitif mereka dan mengorban privasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umu. Selanjutnya contoh implementasi NIS pada berbagai bidang. Satu, pemerintahan. NIS digunakan untuk menjaga keamanan data publik dan sistem pelayanan digital. Kemudian mencegah kebocoran informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Contoh yang selanjutnya yaitu kesehatan, yaitu menerapkan standar NIS untuk melindungi data rekam medis pasien dan membatasi akses hanya untuk tenaga medis yang berwenang. Contoh yang berikut yang ketiga yaitu pendidikan yang digunakan untuk melindungi data akademik dan jaringan kampus dari serangan cyber, serta memastikan sistem e-learning berjalan aman dan stabil. Contoh yang terakhir yaitu perusahaan. NIS membantu perusahaan menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi, serta menyediakan panduan untuk deteksi, pencegahan, dan pemulihan dari serangan cyber. Kedua, privacy policy, yaitu semua organisasi yang mengumpulkan data harus memiliki kebijakan privacy yang jelas yang menjaga keamanan dan privasi data pribadi kita. Ketiga, hak kita. Kita berhak mengontrol data pribadi kita. Kita harus selalu memeriksa siapa yang mengakses data pribadi kita dan apa yang mereka lakukan dengan data tersebut. Adapun komponen utama NIS, yang pertama identifikasi, yaitu mengenali aset, data, dan resiko yang dimiliki organisasi. Kedua, protect atau perlindungan, yaitu menerapkan langkah keamanan untuk melindungi sistem dan data. Ketiga, detect atau deteksi, yaitu memantau dan mendeteksi insiden atau aktivitas mencurigakan. Keempat, respon yang merupakan menangani insiden dengan tindakan cepat dan mitigasi dampak. Kelima, recover atau pemulihan, yaitu memulihkan sistem dan operasi agar kembali normal setelah insiden. Adapun keunggulan dan keterbatasan NIS, yaitu keunggulannya seperti memberikan standar keamanan cyber yang jelas dan struktur. Kedua, dapat diterapkan di berbagai bidang organisasi seperti pemerintahan, pendidikan, swasta, dan lain-lain. Ketiga, fokus pada 5 fungsi utama yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. Keempat, membantu organisasi meningkatkan kesiapan dan respon terhadap ancaman cyber. Kelima, bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Adapun keterbatasan NIS, yaitu implementasinya butuh waktu, biaya, dan sumber daya yang cukup besar. Kedua, tidak memberikan panduan teknis secara rinci untuk setiap situasi. Ketiga, kurang cocok untuk organisasi kecil yang belum punya tim keamanan cyber khusus. Kelima, memerlukan komitmen jangka panjang agar berjalan efektif. Adapun pengertian dari ITIL 4, yaitu ITIL 4 atau Information Technology Infrastructure Library, adalah sebuah kerangka kerja atau panduan standar internasional yang digunakan untuk mengelola layanan teknologi informasi atau IT Service Management secara efektif dan efisien.
ITIL membantu organisasi agar layanan TI dapat berjalan selaras dengan kebutuhan bisnis, memberikan nilai bagi pelanggan, serta meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem. Adapun tujuan dan manfaat ITIL 4, yaitu tujuannya yaitu menyelaraskan strategi kebutuhan bisnis dengan layanan TI. Kedua, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Ketiga, mengelola resiko, biaya, dan sumber daya TI secara optimal. Keempat, mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan kolaborasi lintas tim dan di dalam organisasi. Adapun manfaat dari ITIL 4, yang pertama, layanan TI menjadi lebih stabil, terukur, dan dapat diandalkan. Kedua, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data dan proses standar. Ketiga, meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan respon terhadap insiden. Kelima, menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi nilai dan peningkatan berkelanjutan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Baik, komponen utama dari ITIL 4, yaitu ITIL 4 memiliki struktur utama yang disebut Service Value System atau SVS, yang berisi 5 komponen besar. Yang pertama yaitu Guiding Principles, atau prinsip dasar untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Governance, atau yang diartikan sebagai sistem pengawasan dan arah organisasi agar layanan TI sesuai dengan kebijakan bisnis. Yang ketiga, Service Value Chain atau SVC, yaitu model operasi inti yang menjelaskan bagaimana layanan TI dibuat, disampaikan, dan terus ditingkatkan. Yang keempat adalah Practices, yaitu 34 praktik ITIL 4, yang sekumpulan aktivitas dan sumber daya untuk menjalankan layanan TI, menggantikan istilah proses pada versi sebelumnya. Yang kelima adalah continual improvement atau kerangka kerja perbaikan berkelanjutan pada semua aspek layanan, proyek, dan kegiatan organisasi. Berikut ini merupakan bagian dari membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas. Yang pertama yaitu ada transparansi, yaitu organisasi harus menjelaskan dengan jelas yang pertama data apa yang dikumpulkan, mengapa dikumpulkan, bagaimana data digunakan. Transparansi ini memastikan pengguna tidak merasa dirugikan dan memupuk kepercayaan. Yang kedua adalah opt-in atau izin pengguna, yaitu pengguna wajib memberikan izin sebelum data mereka digunakan. Hal ini termasuk persetujuan penggunaan data, penyimpanan data, berbagi data ke pihak lain. Pendekatan ini menempatkan kendali penuh pada pengguna. Yang ketiga ada intervensi pengguna, yaitu pengguna harus dapat mengubah data, memperbarui data, mencabut izin, meminta penghapusan data. Sistem layanan TI yang baik harus menyediakan kendali tersebut. Yang keempat adalah perlindungan data. Data sensitif itu harus disimpan dengan aman, tidak disalahgunakan, tidak juga dibagikan ke sembarangan orang, dan dilindungi dari kebocoran atau serangan cyber. ITIL 4 ini mendukung perlindungan ini melalui tata kelola layanan manajemen risiko dan praktik keamanan informasi atau Information Security Management. Contoh implementasi dari ITIL 4 pada berbagai bidang, yaitu salah satunya pada bidang kesehatan. Dalam dunia kesehatan, ITIL 4 diterapkan untuk mengolah sistem informasi pasien, penjadwalan dokter, serta keamanan data medis. Praktik Change Enablement dan Information Security Management digunakan untuk menjaga keamanan sistem dan keandalan data pasien.
Contoh implementasi selanjutnya yaitu dalam bidang teknologi informasi, yaitu perusahaan layanan cloud menerapkan ITIL 4 melalui Incident Management, Change Enablement, dan Continual Improvement untuk menangani gangguan, mengelola perubahan, dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada di bidang pemerintahan, yaitu instansi pemerintah menerapkan ITIL 4 untuk mengelola layanan digital seperti perizinan online dan portal data publik melalui service value chain dan governance agar layanan lebih efisien dan transparan. Yang terakhir ada di bidang telekomunikasi, yaitu Vodafone menerapkan ITIL 4 untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan dengan prinsip focus on value dan Star where you are untuk menilai serta memperbaiki layanan secara bertahap. Keunggulan dan keterbatasan dari IT4, yang pertama keunggulannya yaitu peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengelolaan resiko lebih baik. Keterbatasan dari IT4 yaitu biaya implementasi yang cukup tinggi, kompleksitas dan implementasi, resiko birokrasi dan kekakuan atau rigidity, tantangan integrasi dengan Agile dan DevOps, kurang fokus pada aspek budaya dan SDM, dan belum spesifik terhadap teknologi baru. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya langsung, Fahri Septriansyah. Baiklah, jadi mengapa ITIL 4 itu penting? ITIL 4 tetap relevan di tahun 2025 karena mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi seperti cloud, otomatisasi, dan kecerdasan buatan AI. Framework ini memberikan panduan yang fleksibel bagi organisasi untuk mengelola layanan IT secara efisien dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selain itu juga, kerangka kerja operasional IT 4 ini juga berperan sebagai alat strategis yang mengintegrasikan IT ke dalam inti bisnis, membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta menciptakan nilai tambah dan daya saing di pasar global. Baiklah, di sini terdapat perbandingan antara NIS PS ITIL 4. Jadi, perbandingan utamanya yaitu tujuan. Tujuan dari NIS ini berfokus pada keamanan informasi dan manajemen risiko melalui kerangka kerja seperti NIS Cyber City Framework atau CSF. Sedangkan pada ITIL 4 ini berfokus pada manajemen layanan IT untuk menciptakan nilai bisnis melalui layanan IT yang efisien. Dan adapun pendekatannya, kalau NIS bersifat teknis dan berbasis kontrol keamanan yang menyediakan panduan langkah demi langkah untuk melindungi sistemnya. Sedangkan kalau ITIL 4 itu bersifat manajerial dan strategis untuk mengatur bagaimana layanan IT dikelola, dirancang, dan ditingkatkan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa NIS Cyber City Framework dan ITIL 4 ini NIS berfokus pada keamanan cyber dan manajemen risiko, membantu organisasi mengidentifikasi aset, melindungi sistem, mendeteksi ancaman, merespon insiden, dan memulihkan operasi. Framework ini meningkatkan ketahanan dan kepatuhan regulasi meskipun membutuhkan sumber daya serta komitmen besar. Sementara itu, pada ITIL 4 berfokus pada pengelolaan layanan IT agar selaras dengan kebutuhan bisnis melalui komponen seperti guiding principle, governance service, value chains, dan 34 praktik layanannya. ITIL membantu dalam meningkatkan efisiensi, stabilitas layanan, kolaborasi tim, dan perbaikan berkelanjutan. Namun, implementasinya bisa kompleks dan memerlukan biaya tinggi,
juga menegaskan pentingnya menjaga privasi dan aksesibilitas melalui transparansi data, izin penggunaan, kontrol pengguna, dan pelindungan data. Kedua framework ini mendukung melalui pendekatan keamanan dan tata kelola yang lebih baik. Secara keseluruhan, NIS memperkuat keamanan, sedangkan ITIL itu menjamin kualitas layanan IT. Menggabungkannya, keduanya membantu organisasi untuk membangun lingkungan digital yang aman, efisien, dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai NIS Cyber Security Framework dan ITIL 4. Melalui pemahaman yang sudah kami jelaskan tadi, kedua framework ini dapat kita lihat bagaimana keamanan cyber dan pengelolaan layanan TI memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem yang aman, efisien, dan bernilai bagi organisasi. Harapan kami, materi yang kami jelaskan pada saat ini dapat memberikan wawasan baru dan dapat membantu kalian memahami bagaimana NIS dan ITIL saling melengkapi dalam menghadapi tantangan teknologi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.